Malam itu, di rumah keluarga di pinggiran Jakarta, aku terkejut ketika pintu kamar terbuka tiba-tiba. Bibi Lina, dengan mata membelalak, melihat aku sedang berciuman dengan Rina, sahabatku yang selama ini menyimpan rahasia yang sama. Jantungku berdegup kencang, dunia seolah runtuh, tapi bukannya marah. Bibi Lina malah menutup pintu pelan dan berbisik, "Kita bicara sekarang, sebelum semuanya hancur." Aku, Nadia, berusia 22 tahun, mahasiswi di salah satu universitas negeri di Jakarta. Hidupku selama ini seperti mimpi buruk yang tersembunyi di balik senyuman palsu. Ayah dan ibu adalah orang tua Konserati, pemilik toko sembako kecil di kampung halaman di Bogor, yang selalu menekankan nilai-nilai agama dan tradisi. Mereka bermimpi aku menikah dengan pria baik-baik, punya anak, dan hidup bahagia seperti tetangga-tangga. Tapi aku berbeda. Sejak SMA aku merasa tertarik pada perempuan, bukan laki-laki. Itu dimulai dari kekaguman pada guru bahasa Inggris yang cantik, lalu berkembang menjadi perasaan yang lebih dalam terhadap teman-teman perempuan. Aku menyembunyikannya, takut dicap sesat atau diusir dari rumah. Rina muncul di hidupku saat kuliah semester 3. Dia mahasiswi seni, berasal dari Surabaya, dengan rambut panjang bergelombang dan senyum yang selalu membuat hatiku bergetar. Kami bertemu di kelompok studi, awalnya hanya diskusi tentang mata kuliah, tapi lambat laun, percakapan kami menjadi pribadi. Rina bercerita tentang keluarganya yang broken home, ayahnya yang kasar, dan bagaimana dia belajar mandiri. Aku merasa terhubung, seperti menemukan jiwa kembar. Suatu malam, di kosan Rina, kami berciuman untuk pertama kali. Itu seperti ledakan, tapi juga ketakutan. "Apa kita salah?" tanyaku. Rina menjawab, "Cinta bukan salah, Nadia. Tapi dunia ini yang belum siap." Sejak itu, hubungan kami rahasia. Kami bertemu di kai-kai tersembunyi di Jakarta Selatan, berpegangan tangan di bawah meja, berbisik janji di tengah hiruk-pikuk kota. Tapi tekanan mulai datang. Teman-teman mulai curiga, "Kenapa kamu jarang ikut kencan buta?" kata mereka. Di rumah, ibu sering bertanya, "Kapan bawa cowok pulang?" Aku bohong, bilang fokus kuliah dulu. Tapi dalam hati aku bergulat dengan diri sendiri. Apakah aku bisa hidup begini selamanya? Apakah Tuhan membenci aku? Buku-buku psikologi yang kubaca diam-diam bilang orientasi seksual adalah bawaan, tapi masyarakat Indonesia, dengan undang-undang yang ambigu dan stigma agama, membuatku merasa seperti penjahat. Malam ketika Bibi Lina menangkap kami, aku pikir itu akhir. Bibi Lina adalah adik ibu, tinggal bersama kami sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu. Dia orang yang lembut tapi tegas. Setelah Rina pulang dengan wajah pucat, Bibi Lina duduk di sampingku di kamar. "Nadia, aku tahu apa yang kamu rasakan," katanya pelan. Aku terkejut. Dulu aku juga pernah jatuh cinta pada perempuan. Tapi aku memilih menikah dengan pria karena tekanan keluarga. Sekarang aku menyesal. Matanya berkaca-kaca. "Jangan seperti aku. Tapi kamu harus hati-hati. Indonesia bukan tempat yang mudah untuk orang seperti kita." Nasihatnya malam itu seperti cahaya di kegelapan. Dia cerita tentang masa mudanya, bagaimana dia menyembunyikan perasaannya, menikah, punya anak, tapi hati tetap kosong. "Kamu punya pilihan, Nadia. Bertahan atau lari. Tapi ingat, setiap pilihan ada harganya." Aku menangis, memeluknya. Untuk pertama kali aku merasa tidak sendirian. Tapi pagi harinya, kenyataan kembali. Rina menelepon, "Kita harus putus, Nadia." Aku takut keluargaku tahu. Hatiku hancur. Apakah ini awal dari akhir? Aku harus memutuskan, mengikuti hati atau menyerah pada norma. Hari-hari berikutnya penuh gejolak. Di kampus, aku menghindari Rina, tapi mata kami sering bertemu, penuh kerinduan. Di rumah, ibu mulai curiga, "Kenapa kamu murung terus?" Aku bohong lagi.
Tapi Bibi Lina menjadi penyelamat. Dia mengajakku bicara setiap malam, berbagi cerita tentang komunitas LGBT di Jakarta yang tersembunyi, tentang hak asasi manusia yang perlahan berubah. Jangan buru-buru, tapi jangan diam saja, katanya. Aku mulai membaca online tentang perjuangan akti seperti Sinta di Yogyakarta yang berani terbuka. Tapi ketakutan tetap ada. Bagaimana jika ayah tahu? Dia orang yang temperamental, pernah memukul adik laki-lakiku karena bolos sekolah. Suatu sore di kai dekat kampus, aku bertemu Rina secara kebetulan. Dia duduk sendirian, mata sembab. Aku rindu kamu, katanya. Kami bicara panjang tentang masa depan. Keluargaku di Surabaya sangat religius. Jika mereka tahu aku bisa diusir, ujar Rina. Aku menggenggam tangannya, kita bisa bersama, pelan-pelan. Tapi saat itu seorang teman kuliah lewat dan melihat kami. Hei, kalian lagi apa? Tanyanya curiga. Panik, kami lepas tangan. Malam itu rumor mulai beredar di grup WhatsApp kelas. Nadia dan Rina kayaknya cople deh. Hatiku berdegup. Ini baru permulaan konflik. Aku pulang dengan pikiran kacau. Bibi Lina menunggu apa yang terjadi. Aku cerita semuanya. Dia menghela napas, kamu harus siap menghadapi. Mungkin saatnya bicara dengan ibu. Tapi aku takut. Ibu adalah orang yang paling aku sayangi, tapi juga yang paling takut kehilangan. Malam itu aku bermimpi buruk, diusir dari rumah, sendirian di jalanan Jakarta. Bangun dengan keringat dingin, aku sadar, pilihanku akan menentukan segalanya. Apakah aku berani? Pagi berikutnya, suasana rumah tegang. Ibu memasak sarapan dengan wajah cemberut, sementara ayah membaca koran. Aku duduk diam, tapi Bibi Lina memberi isyarat mata. Nadia, tolong bantu ibu, katanya. Di dapur, ibu bertanya, ada apa denganmu akhir-akhir ini? Kamu seperti orang linglung. Aku menelan ludah, tapi kata-kata tak keluar. Gak apa-apa, Bu, jawabku bohong. Tapi hati berteriak. Rumor di kampus semakin menyebar. Teman-teman mulai menjauh, ada yang bisik-bisik di belakang. Rina menghubungiku, aku diinterogasi teman kos. Mereka bilang aku lesbi. Kata itu seperti pukulan. Di Indonesia, label itu bisa menghancurkan hidup. Di kampus, aku dihadang oleh Mira, teman dekat yang dulu. Benar nggak sih rumor itu? Kamu dan Rina, tanyanya dengan nada menghakimi. Aku diam, tapi dia melanjutkan, kalau iya, hati-hati ya. Di sini banyak yang gak suka. Aku merasa seperti diadili. Pulang kampus, aku bertemu Rina di taman kecil dekat Monas. Kita harus putus, katanya lagi, air mata mengalir. Aku nggak kuat, Nadia. Keluargaku telepon tadi, curiga kenapa aku jarang pulang. Aku memohon jangan tinggalkan aku. Tapi dia pergi, meninggalkanku sendirian dengan hati hancur. Itu pengkhianatan pertama. Malam itu aku curhat pada Bibi Lina. Rina meninggalkanku, kataku sambil menangis. Bibi memelukku, cinta sejati butuh pengorbanan. Mungkin dia belum siap. Dia cerita lebih dalam tentang masa lalunya. Dulu, dia jatuh cinta pada sahabat perempuannya di kuliah, tapi keluarga memaksa menikah. Aku pilih aman, tapi sekarang aku kesepian. Anakku sudah besar, suami meninggal, tapi hati tetap kosong. Kata-katanya membuatku berpikir, apakah aku ingin seperti itu? Esok harinya, aku memutuskan mencari dukungan. Diam-diam, aku bergabung dengan grup online Indonesia, di mana orang-orang berbagi cerita. Ada yang diusir keluarga, ada yang bahagia di luar negeri. Itu memberi harapan tapi juga ketakutan. Tapi masalah datang dari ayah. Suatu hari, dia pulang marah. Ada telepon dari kampusmu. Katanya kamu terlibat masalah moral. Jantungku hampir copot. Ternyata seorang dosen mendengar rumor dan melapor ke orang tua.
Ayah memukul meja, apa benar kamu suka sesama jenis? Itu dosa besar. Aku menangis, ayah, aku nggak bisa ubah perasaanku. Ibu ikut campur, Nadia, kamu sakit. Kita bawa ke psikolog. Debat sengit terjadi. Bibi Lina membela, ini bukan penyakit, Kak. Ini orientasi. Ayah marah besar, kamu diam, Lina. Kamu yang ajari dia. Rahasia Bibi hampir terbongkar. Malam itu, rumah seperti medan perang. Aku dikunci di kamar, dilarang keluar. Hari-hari berikutnya seperti neraka. Ayah memaksa aku bertemu Ustadz untuk pengobatan rohani. Aku pura-pura setuju, tapi dalam hati memberontak. Rina menghubungiku diam-diam, Ma, Nadia. Aku takut. Kami bertemu lagi di pinggir danau Situ Gintung. Keluargaku mau jodohkan aku dengan sepupu, katanya. Aku marah, kamu khianati aku. Kami bertengkar, saling tuding. Tapi akhirnya, kami berpelukan, menyadari tekanan masyarakat yang memisahkan kami. Kita lari saja, usulku. Rina ragu, kemana? Kita nggak punya uang. Itu pilihan berat, tinggalkan keluarga atau hilangkan cinta. Bibi Lina menjadi sekutu. Dia diam-diam memberikan uang tabungan, pergi ke Bali, mulai baru di sana. Aku akan urus keluarga. Tapi ibu menangis setiap hari, Nadia, jangan tinggalkan ibu. Hati aku terbelah. Di satu sisi, cinta pada Rina, di sisi lain, kewajiban anak. Aku mulai meragukan diri, apakah ini benar? Buku agama yang kubaca bilang homoseksualitas dosa, tapi hati bilang cinta adalah anugerah. Konflik inner ini menyiksa. Suatu malam, aku berdoa panjang, mencari jawaban. Tapi pengkhianatan kedua datang. Rina di bawah tekanan keluarga setuju dijodohkan. Dia telepon, Ma, Nadia. Ini demi keluarga. Hatiku remuk. Aku merasa dikhianati sendirian. Bibi Lina menghibur, ini ujian. Kamu harus bangkit. Aku memutuskan pergi ke psikolog sendiri, bukan yang direkomendasikan ayah. Psikolog bilang, orientasimu normal. Yang perlu diubah adalah pikiranmu tentang diri sendiri. Itu memberi kekuatan. Tapi di rumah, ayah semakin keras, kalau kamu nggak berubah, keluar dari rumah ini. Ancaman itu nyata. Aku harus memilih keluarga atau diri sendiri. Pagi setelah ancaman ayah, aku packing barang sedikit. Bibi Lina membantu, pergi ke temanmu di Bandung dulu. Aku akan bicara dengan ayah. Aku pergi dengan air mata, meninggalkan Jakarta. Di Bandung, aku tinggal di rumah sahabat lama, Tia, yang tahu rahasiaku. Kamu berani sekali, katanya. Tapi di sana, aku merasa bebas sejenak. Aku mulai mencari pekerjaan relance sebagai desainer grafis untuk mandiri. Tapi kerinduan pada Rina dan keluarga menyiksa. Rina menelepon kadang-kadang, aku menyesal. Tapi dia sudah tunangan. Itu pukulan berat. Di Bandung aku bertemu komunitas lebih kecil, di Kai tersembunyi. Mereka berbagi cerita, ada yang dipecat kerja karena orientasi, ada yang diintimidasi tetangga. Itu membuka mataku tentang realita Indonesia. Hukum tidak melarang secara eksplisit, tapi masyarakat dan agama membuat hidup sulit. Aku mulai aktif di forum online, menulis anonim tentang perjuangan. Tapi ayah menelepon, pulanglah, Nadia. Kami khawatir. Suaranya lembut, tapi aku tahu itu jebakan. Ibu sakit karena aku pergi. Rasa bersalah menyerang. Suatu hari, Rina datang ke Bandung. Tunanganku batal. Aku bilang pada keluarga, aku suka perempuan. Aku terkejut. Mereka marah besar, usir aku. Kami berpelukan, tapi sekarang kami berdua homeless. Kami memutuskan tinggal bersama, mencari pekerjaan. Tapi tekanan datang lagi. Di tempat kerja baru, rekan curiga. Kalian tinggal bareng. Kayak pasangan.
Kami bohong tapi rumor menyebar. Bos memanggil, di sini nggak toleran hal begitu. Aku dipecat. Rina juga. Kami jatuh ke titik terendah. Kembali ke Jakarta, aku hubungi Bibi Lina. Kembalilah, katanya. Tapi ayah masih marah. Kami bertemu diam-diam, Bibi cerita, aku sudah bilang pada ibu tentang masa laluku. Ibu syok, tapi mulai paham. Itu harapan. Aku dan Rina tinggal di kosan murah, berjuang hidup. Tapi konflik internal Rina muncul. Apakah kita benar? Agamaku bilang salah. Kami debat panjang tentang etika, moral. Aku bilang cinta tak melukai siapapun. Tapi dia ragu, mulai pergi ke pengajian untuk sembuh. Itu pengkhianatan ketiga. Malam itu kami bertengkar hebat. Kamu pilih agama atau aku, tanyaku. Rina menangis, aku nggak bisa pilih. Dia pergi kembali ke Surabaya. Sendirian lagi, aku depresi. Bibi Lina datang, kamu harus kuat. Ini bagian dari perjuangan. Dia ajak aku ke acara LB di Jakarta, di mana aktivis bicara tentang hak. Itu membangunkan semangat. Aku mulai kampanye kecil, tulis artikel online. Tapi ancaman datang, pesan anonim, hati-hati, lesbi seperti kamu bisa dihukum. Ketakutan kembali. Akhirnya aku pulang. Ayah buka pintu, wajahnya keras. Kamu berubah, tanyanya. Aku jawab, tidak, ayah. Tapi aku tetap anakmu. Debat panjang terjadi. Ibu membela, biarkan dia, yah. Dia anak kita. Bibi Lina ikut, ungkap rahasianya. Ayah syok, kalian berdua. Dia marah, tapi lambat laun bicara. Aku takut masyarakat. Itu momen kebangkitan. Keluarga mulai terbuka, meski lambat. Setelah pertemuan keluarga, suasana rumah mulai berubah. Ayah masih diam, tapi tak lagi marah. Ibu sering bicara denganku, aku nggak paham, tapi aku sayang kamu. Bibi Lina menjadi jembatan. Aku kembali kuliah, tapi rumor masih ada. Teman-teman yang dulu menjauh, sekarang ada yang dukung. Kamu berani, kata Mira. Tapi Rina hilang kontak. Aku cari tahu, dia kembali ke keluarga, ikut terapi konversi. Hatiku sakit. Apakah itu pilihan benar? Suatu hari, aku dapat pesan dari Rina. Aku salah. Terapi itu menyiksa. Dia kabur dari rumah, datang ke Jakarta. Kami bertemu lagi di pinggir pantai Ancol. Makan aku, katanya. Kami mulai ulang, tapi kali ini hati-hati. Kami bergabung komunitas, ikut workshop tentang hak LB. Tapi masyarakat masih keras. Di berita ada kasus penggerebekan pasangan sesama jenis di Aceh, dihukum cambuk. Itu mengingatkan bahaya. Konflik baru muncul ketika ayah tahu aku aktif di komunitas. Kamu mau jadi aktivis? Itu bahaya, katanya. Aku jawab, aku harus berjuang, yah. Untuk orang seperti aku. Debat lagi, tapi dia mulai baca literatur. Mungkin aku salah paham, ujarnya suatu hari. Itu kemenangan kecil. Rina dan aku mulai rencana masa depan, pindah ke kota lebih toleran seperti Yogyakarta. Tapi keluarga Rina mencari, ancam lapor polisi. Kami panik. Malam itu kami putuskan konfrontasi. Rina telepon keluarganya, aku suka Nadia. Terima atau tidak? Ayahnya marah, putus hubungan. Rina menangis, tapi lega. Ini harga kebebasan. Kami tinggal bersama, kerja keras. Tapi damage emosional tetap. Aku sering mimpi buruk tentang penolakan. Psikolog bantu bilang itu trauma. Kami belajar hal bersama. Tapi twist datang, Bibi Lina sakit kanker. Dia bilang, aku bahagia lihat kamu bebas. Jangan seperti aku. Kematiannya mendekatkan keluarga. Ayah menangis, Ma, Nadia. Aku salah.
Itu momen odd or tog. Apakah pengorbanan worth it? Rina dan aku lebih kuat, tapi luka tetap. Setelah Bibi Lina meninggal, rumah penuh duka. Tapi nasihatnya abadi. Aku dan Rina menikah secara simbolis di komunitas, meski tak legal. Keluarga aku hadir, ayah bahkan peluk kami. Aku bangga, katanya. Rina pelan-pelan rekonsiliasi dengan keluarganya. Hidup tak sempurna, tapi kami bahagia. Tapi pertanyaan tetap, apakah mencintai sesama jenis benar atau salah?